Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel PAI Channel. Hari ini kita akan kembali membahas materi PAI untuk kelas 10 tingkat SMA SMK sederajat berdasarkan kurikulum terbaru yaitu kurikulum sekolah penggerak atau SMK Pusat Keunggulan. Adapun yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dalam pembahasan ini meliputi yang pertama adalah menghindari sifat hidup poya-poya, 2. Menghindari sifat ria dan sum'ah, 3. Menghindari sifat takabur, dan yang terakhir yang keempat menghindari sifat hasad. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu menghindari sifat hidup berfoya-foya. Manusia memiliki kecenderungan terhadap uang dan harta yang melimpah, meskipun begitu, ada juga manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi. Mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan di akhirat. Dalam pengelolaan harta, Islam melarang perilaku israf dan tabzir. Israf yaitu berlebih-lebihan atau melampaui batas, sedangkan tabzir yaitu hidup boros. Berkaitan dengan perilaku israf atau sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Sedangkan, perilaku tabzir atau boros tercantum dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Berikut ini contoh perilaku israf dan tabzir dalam hal makan dan minum. Seperti seseorang yang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran, ia takut tidak mendapatkan bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya. Akhirnya, ia pun tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Adapun contoh perilaku israf dan tabzir dalam berbicara, diantaranya berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung ketika bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Kemudian, contoh perilaku israf dan tabzir dalam berpenampilan seperti memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Dan berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Perilaku israf dan tabzir memiliki dampak negatif diantaranya yaitu 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi hingga melalaikan akhirat. Dunia dianggap sebagai tempat persinggahan terakhir, padahal akhiratlah tujuan akhir kehidupan manusia. Mereka sibuk mencari kebahagiaan dunia dengan menumpuk-numpuk harta hingga melupakan hidupnya di akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Membelanjakan harta secara berlebihan dan boros serta memamerkannya kepada orang lain akan memicu sifat iri, dengki dari orang lain. Sehingga sifat ini akan memicu konflik di tengah masyarakat.
3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Pengeluaran harta yang tidak terkontrol karena memperturutkan gengsi dan hawa nafsu akan mengakibatkan frustasi. Mereka pun pasti akan khawatir apabila hartanya habis dan tidak bisa lagi membeli sesuatu untuk memuaskan keinginannya. Dampak yang terakhir, yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Kekhawatiran berlebihan atas kekurangan harta tersebut membuat mereka bersifat kikir dan tidak mau berbagi dengan sesama. Karena takut jatuh miskin, akhirnya tidak ada kepedulian kepada fakir miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan. Berikut ini cara untuk menghindari sifat hidup berfoya-foya. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier harus dibuat prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang disedekahkan kepada orang lain. Kebiasaan bersedekah akan membangkitkan rasa empati kepada orang lain, terlebih lagi akan mempererat hubungan antar sesama warga di masyarakat. 3. Bergaya hidup sederhana. Hidup apa adanya akan membuat hati dan pikiran tentram. Ia pun akan merasa bahagia apabila melihat orang lain hidup berkecukupan, dan akan tergerak untuk membantu orang lain yang membutuhkannya. Cara yang keempat yaitu selalu bersyukur, menerima dengan senang hati atas semua karunia dari Allah akan membuahkan ketenangan batin. Orang yang bersyukur akan sepenuhnya menyadari bahwa segala nikmat itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah, sehingga tumbuhlah keyakinan bahwa Allah telah menjamin rezeki semua makhluk ciptaannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan manusia untuk hidup sengsara. Cara yang kelima yaitu bertindak selektif dan terencana. Merencanakan kehidupan di masa yang akan datang akan membuat seseorang lebih selektif dalam memutuskan penggunaan harta. Yang keenam, bersikap rendah hati. Harta merupakan titipan dari Allah agar dipergunakan di jalannya. Sesungguhnya, kehidupan di dunia ini merupakan ladang untuk beramal demi kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, seseorang harus menjauhi perasaan paling kaya dan paling hebat, karena kekayaan seseorang di muka bumi ini tidak ada artinya dibandingkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang kedua yaitu menghindari sifat riya dan sum'ah. Riya secara bahasa memiliki arti menampakkan atau memperlihatkan, sedangkan secara istilah yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah secara bahasa memiliki arti memperdengarkan, secara istilah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukannya kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Dari segi tingkatan, riya terbagi menjadi dua, yaitu riya kholis dan riya syirik. Riya kholis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata, sedangkan riya syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Kemudian ditinjau dari bentuknya, riya ini terbagi menjadi dua, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Adapun contoh riya dalam niat, yaitu seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian, maka hal ini termasuk ke dalam riya dalam niat. Adapun contoh riya dalam perbuatan, seperti yang pertama, seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah yang pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Atau yang kedua, seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai orang yang soleh. Ada juga seseorang yang memperlihatkan tanda hitam di dahinya agar disangka sebagai ahli sujud. Rasulullah SAW menegaskan bahwa riya termasuk ke dalam syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Karena sifat riya ini terkait dengan niat dalam hati, sedangkan isi hati manusia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang seperti itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan,
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Riya dan sum'ah merupakan penyakit hati yang merusak amal seseorang, dan kedua sifat ini sulit sekali untuk terdeteksi. Akan tetapi kita bisa mengetahui ciri-ciri seseorang yang memiliki sifat riya dan sum'ah sebagai berikut. 1. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 2. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama dengan orang lain. 3. Malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. 4. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. 5. Amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. 6. Ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. 7. Tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapatkan sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapatkan cemoohan dari orang lain. Sifat riya dan sum'ah berdampak negatif bagi pelakunya dan juga masyarakat secara umum. Di antara dampak negatif tersebut yaitu 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. 3. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah bahkan bisa hilang sama sekali. 4. Mengurangi kepercayaan dan simpati orang lain. 5. Menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. 6. Menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Adapun cara untuk menghindari sifat riya dan sum'ah ini, yaitu 1. Meluruskan niat. Semua amal tergantung kepada niat. Apabila niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalnya tersebut akan diterima. Sebaliknya, apabila ada keinginan agar dipuji oleh orang lain, maka itu akan sia-sia. Oleh karena itu, sangat penting meluruskan niat terlebih dahulu sebelum melakukan amal ibadah. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia sering melupakan nikmat yang diterima oleh Allah. Mereka beranggapan bahwa harta dan kedudukan yang diperoleh merupakan hasil kerja kerasnya. Anggapan seperti inilah yang memicu sifat riya dan sum'ah, padahal semua itu adalah amanah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk lemah dan penuh keterbatasan. Tak mungkin ia dapat menyelesaikan semua masalah tanpa bantuan pihak lain. Sebagai makhluk yang lemah, kita diharuskan untuk berdoa memohon pertolongan dari Allah, termasuk mohon kekuatan agar terhindar dari sifat riya dan sum'ah. 4. Memperbanyak rasa syukur. Pada hakikatnya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Dengan sering mengungkapkan syukur tersebut, kita tidak akan berharap mendapatkan pujian dari orang lain. Jangan sampai kita pamer ibadah hanya karena ingin memperoleh banyak teman atau agar memperoleh jabatan tinggi. Ingatlah bahwa pujian dari manusia hanya pujian semu, bersifat sementara dan ada maksud tertentu. 5. Memperbanyak ingat kematian. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah kekal abadi. Pujian dari manusia tidak punya arti apapun dan tidak mungkin menjadi sebab diperolehnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru pujian dari manusia berpotensi membuat kita lalai dan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. 6. Membiasakan hidup sederhana. Meskipun memiliki uang, harta melimpah, pangkat dan kedudukan tinggi, kita harus tetap hidup sederhana. Karena kesederhanaan akan membuat seseorang menjadi lebih ikhlas dalam melakukan setiap amal ibadah, sehingga pujian dari orang lain pun tidak akan berpengaruh terhadap keikhlasannya. Berikutnya pembahasan yang ketiga, yaitu menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Sifat takabur termasuk ke dalam penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 40, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i
أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Sifat takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorang, diantaranya 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Karena sifat takabur yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya seseorang harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat tersebut. Berikut ini beberapa cara dalam menghindari sifat takabur, yaitu 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, oleh karena itu penting bagi kita untuk menyadari kekurangan dan kelemahan tersebut agar tidak merasa lebih hebat dari orang lain. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Setiap kematian sudah ditentukan dan akan menjemput setiap manusia. Itu artinya kehidupan di dunia hanya sebentar dan sementara. Banyak orang yang menjadi takabur karena melupakan hal tersebut. Mereka mengira bahwa kehidupan dunia ini kekal selamanya, sehingga melupakan bekal hidup di akhirat. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. Sikap menghargai orang lain dapat ditumbuhkan dengan selalu berpikir positif. Kekurangan dan kelemahan seseorang bukan untuk dicaci maki, tetapi untuk dimaklumi dan dibantu sesuai kemampuan. Jika sudah mampu menghargai orang lain, maka dengan sendirinya sifat takabur pun akan hilang. 4. Bersifat rendah hati atau tawadu. Rendah hati merupakan lawan dari sifat takabur. Setiap kelebihan yang dimiliki oleh seseorang merupakan karunia dari Allah. Bisa saja nikmat dan karunia tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diri seorang hamba. 5. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Banyak melakukan amal ibadah pun dapat menjerumuskan seseorang kepada sifat takabur. Hal tersebut bisa dihindari dengan selalu berusaha ikhlas dalam melakukan ibadah. Keikhlasan dalam beribadah akan menghilangkan sifat takabur. Pembahasan yang keempat yaitu menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, baik berupa harta benda ataupun jabatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang sifat hasad seperti tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 32. Menurut Imam Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia, yaitu 1. Mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. 2. Mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia, asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia pun akan merasa bahagia. 3. Merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain,
Meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut, ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dampak negatif dari sifat hasad diantaranya adalah 1. Menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersifat hasad merasa tidak senang atas nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Padahal semua itu atas takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya sifat hasad sama dengan menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. 2. Hati menjadi susah. Setiap kali melihat orang lain mendapatkan nikmat, maka hatinya menjadi susah. Hatinya terasa gelisah dan sengsara karena menyaksikan kebahagiaan orang lain. 3. Menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hasad selalu sibuk memperhatikan dan memikirkan nikmat yang dimiliki orang lain, sehingga ia tidak pernah berdoa kepada Allah agar diberi karunia dan kenikmatan. 4. Meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hasad menganggap bahwa dirinya tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang ia benci dianggap memperoleh nikmat yang lebih besar darinya. Hal ini berarti ia meremehkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. 5. Merendahkan martabat orang lain. Apabila seorang hasad kepada orang lain, maka ia akan selalu mengawasi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang di sekitarnya. Hal ini dilakukan agar ia dapat menjauhkan semua orang dari orang yang ia benci tersebut. Caranya dengan merendahkan martabatnya, menceritakan keburukannya, dan meremehkan kebaikannya. Adapun cara untuk menghindari sifat hasad diantaranya yaitu 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dan nikmat kepada semua manusia secara adil dan sesuai kebutuhan hambanya. Apabila kita meyakini keadilan Allah tersebut, maka sifat hasad akan hilang dari diri kita. 2. Memperbanyak rasa syukur. Bersyukur merupakan salah satu cara agar selalu ingat atas nikmat dari Allah. Rasa syukur juga akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua manusia punya hak yang sama untuk memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Masih banyak orang yang lebih susah dibandingkan dengan kita. Oleh karena itu, perlu bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akan menghilangkan sifat rakus dan hasad pada diri kita. 4. Senang membantu orang lain. Selalu ringan tangan dan ikhlas membantu orang akan menjadikan diri kita mampu merasakan kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain. Rasa empati ini akan menghilangkan sifat hasad kepada orang lain. 5. Mempererat tali silaturahmi. Sifat hasad muncul karena seseorang kurang mengenal dengan baik kepribadian orang lain. Dengan mempererat tali silaturahmi, maka akan tumbuh rasa persaudaraan antara sesama dan menghilangkan sifat hasad. 6. Mendahulukan kepentingan umum. Orang yang hasad selalu tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Ia menginginkan agar selalu dilayani, diutamakan, dan didahulukan. Sifat hasad bisa dihilangkan dengan selalu berusaha mendahulukan kepentingan umum. Baik, cukup sekian pembahasan materi PAI untuk SMA SMK sederajat kelas 10 tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tekan tombol like jika menyukai video ini dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jazakumullah khairan katsir, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.